Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sobat sekalian yang berbahagia, kali ini kita mengunjungi makam Kanjeng Sunan Giri. Dan berikut kisahnya adalah kisah pangeran yang bayinya dibuang di laut seperti Nabi Musa. Dikisahkan pada abad 14 Masehi, kerajaan Blambangan diperintah oleh Prabu Menak Sembuyu, salah satu keturunan dari Prabu Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit. Saat itu mayoritas penduduk kerajaan beragama Hindu dan Buddha. Alkisah, sang raja Blambangan sedang sedih, susah gundah gulana lantaran putri sematawayangnya sedang jatuh sakit. Sudah banyak dukun dan tabib yang berusaha menyembuhkan, tapi sang putri tetap belum sembuh juga. Dan saat itu belum ada dokter, belum ada bidan, mantri dan sebagainya. Yang ada hanyalah dukun, tabib dan pawang buaya. Waduh, pawang buaya. Karena sang putri tak kunjung sembuh, maka sang raja mengadakan sayembara. Barang siapa yang dapat menyembuhkan sang putri, maka akan dikawinkan dengan putri tersebut menjadi menantu sang raja. Namun tak satu pun yang mengikuti sayembara tersebut dapat menyembuhkan sang putri. Dan di saat itu pula terdengar kabar bahwa ada orang sakti di daerah Tuban yang bernama Syekh Maulana Ishaq. Maka sang raja pun mengutus sang patih yang bernama Patih Bajul Sengsara untuk menemui orang sakti tersebut. Sahdan Syekh Maulana Ishaq mau mengobati sang putri asalkan sang raja mau masuk Islam. Raja pun setuju, dan sang putri pun diobati oleh Syekh Maulana Ishaq hingga sembuh total, sembuh sedia kala. Bahkan wabah penyakit yang saat itu sedang melanda Blambangan dapat dihilangkan oleh Syekh Maulana Ishaq. Dan sebagai janji sayembara dari sang raja, maka Syekh Maulana Ishaq pun dinikahkan dengan sang putri Blambangan. Setelah 7 bulan berlalu dan sang putri pun sedang hamil 7 bulan pula, Patih Bajul Sengsara menghasut sang raja agar menyingkirkan Syekh Maulana Ishaq. Sang Patih Bajul Sengsara ini sakit hati melihat perkembangan Islam yang begitu pesat, yang membuatnya khawatir kalau Syekh Maulana Ishaq akan merebut kerajaan dari sang raja. Patih Bajul Sengsara ini sakit hati. Bajul Sengsara, bajul itu buaya, sengsara soro, jadi buaya sing soro, artinya ngono. Patih Bajul Sengsara dia ketakutan melihat banyak pengikut Syekh Maulana Ishaq yang semakin lama semakin berjumlah besar. Dia pun dengan cara liciknya menculik pengikut Syekh Maulana Ishaq, kemudian disiksa bahkan dibunuh. Sadar akan kondisi tersebut yang nantinya bakal terjadi pertumpahan darah, maka Syekh Maulana Ishaq pun memutuskan untuk pergi meninggalkan kerajaan, juga meninggalkan sang putri yang tengah hamil 7 bulan. Syekh Maulana Ishaq pun pergi diam-diam meninggalkan kerajaan. 2 bulan kemudian lahirlah sang bayi laki-laki dari rahim sang putri. Sang raja dan permaisuri sesungguhnya amat senang dengan lahirnya cucunya ini, yang tubuh bayi ini memancarkan cahaya terang. Dan kerajaan Blambangan sepeninggal Syekh Maulana Ishaq kembali diserang wabah penyakit. Datang wabah penyakit lagi. Raja pun dihasut oleh sang Patih Bajul Sengsara bahwa penyebab penyakit ini tak lain dan tak bukan adalah
sang bayi itu. Maka sang bayi tersebut hendaklah dibunuh. Sang putri sebagai ibunya sang bayi tentu saja amat tidak tega dan tidak mau kalau bayinya dibunuh. Maka diam-diam dia memasukkan bayi tersebut ke dalam peti berukiran kerajaan, kemudian dihanyutkan ke tengah samudra. Dikisahkan suatu hari, pada suatu malam ada kapal pedagang dari Gresik menuju Bali. Kapal besar ini tak dapat maju, tak dapat mundur di tengah samudra. Ternyata kapal tersebut sedang menabrak sebuah peti berukiran indah seperti peti milik kaum bangsawan yang digunakan menyimpan harta berharga. Sang nakoda memerintahkan mengambil peti itu, menaikkan ke atas kapal, dan sangat terkejutlah dia saat dibuka bahwa peti tersebut berisi bayi yang bertubuh montok dan rupawan dan memancarkan cahaya. Kemudian kapal pun bertolak ke Gresik dan sang nakoda pun menyerahkan peti ini kepada pemilik perahu, yakni Nyai Ageng Pinatih, seorang janda kaya pemilik kapal. Betapa terkejutnya Nyai Ageng Pinatih mendapati bayi laki-laki yang sangat rupawan dan memancarkan cahaya di dalam peti tersebut. Bayi itu kemudian diangkat menjadi anak angkat. Kebetulan Nyai Ageng Pinatih tidak mempunyai anak, dan bayi tersebut diberi nama Joko Samudro. Joko itu anak laki-laki, Samudro laut. Ketika setelah berumur 11 tahun, Joko Samudra diantar oleh Nyai Ageng Pinatih ke Ampel Denta, ke tempatnya Raden Rahmat atau Sunan Ampel untuk menuntut ilmu agama. Kemudian Joko Samudro berguru pada Sunan Ampel. Pada suatu malam Sunan Ampel saat hendak mengambil air wudhu untuk sholat tahajud, beliau seringkali melintasi ruangan tempat tidurnya para santri. Beliau melihat ada seorang santri yang tubuhnya memancarkan cahaya. Maka Raden Rahmat atau Sunan Ampel mengikat ujung sarung santri tersebut. Keesokan paginya Sunan Ampel bertanya pada seluruh santrinya, siapa di antara kalian yang waktu bangun tidur kain sarungnya ada ikatan? Tanya Sunan Ampel. Maka Joko Samudro pun mengangkat tangan, saya Kanjeng Sunan. Melihat Joko Samudro, Sunan Ampel yakin anak ini bukanlah anak sembarangan. Teringat pada pesan Syekh Maulana Ishaq sebelum berangkat ke Pasai, beliau karena mampir juga ke Sunan Ampel, bahwa suatu saat nanti akan ada putranya untuk berguru pada Sunan Ampel. Maka Sunan Ampel mengganti nama Joko Samudro, mengganti menjadi Raden Paku. Raden Paku Muhammad Ainul Yakin. Raden Paku berteman akrab dengan Raden Magdum Ibrahim, putra Sunan Ampel. Putra Sunan Ampel bernama Raden Magdum Ibrahim. Kelak Raden Magdum Ibrahim menjadi Sunan bernama Sunan Bonang, dan Raden Paku atau Joko Samudra ini menjadi seorang sunan berjuluk Sunan Giri karena beliau mendirikan pesantrennya di Giri Kedaton, bahkan menjadi sebuah kerajaan Giri Kedaton di daerah Giri, Gresik, Jawa Timur. Sobat, ini sekelumit kisah tentang Sunan Giri, semoga bermanfaat. Sobat, sekian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.